Terima kasih buat kesempatan Tuhan yang mana sore hari diberi kesempatan untuk melayani firman Allah berkenaan dengan minggu-minggu sengsara, dan juga minggu depan Jumat kita akan merayakan kematian Yesus Kristus atau Jumat Agung. Dan karena itu satu tokoh yang perlu kita pelajari sore hari ini yaitu Yudas. Nah, Yudas dalam Alkitab itu ada kurang lebih ada 6. Ada Yudas dari Yerusalem, ada Yudas dari Galilea, ada Yudas dari Damsyik, kemudian Yudas saudara Tuhan Yesus, atau mungkin ada saudara Yudas di sini, mungkin ada juga, berarti 7. Jadi Yudas juga lumayan banyak. Tapi kita belajar Yudas sore hari ini adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Jadi kita perlu belajar, ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Ini mulai yang pertama, kita akan belajar satu persatu. Siapakah Yudas Iskariot? Jadi kita perlu tahu siapa sebenarnya dia. Nah, kalau kita tidak tahu, kita pikir semua Yudas dalam Alkitab, orang sebut Yudas itu pasti pengkhianat, sebut Yudas pasti pengkhianat. Kalau belum tentu. Jadi jangan sampai karena pernah trauma, katakan anak muda trauma dengan Yudas Iskariot karena pengkhianat, lalu tidak mau pacaran dengan Yudas Iskariot. Padahal yang di Israel pasti beda dengan yang di Kupang. Nah, kita lihat, dia lahir di kota Keriot di selatan Yehuda. Makanya dinamakan Yudas Iskariot. Atau mungkin kita nama seperti nama saya, mungkin karena lahir di Kupang, kota Kupang, ya Victor kota Kupang atau Victor Kupang. Nama seperti itu. Kemudian ayahnya siapa? Simon. Jadi mungkin bapaknya Vam Pono, anaknya juga Pono, atau bapaknya Adu, anaknya juga Vam Adu. Jadi yang berikut, Yudas artinya pengkhianat atau pembunuh. Jadi nanti baru kita uraikan lebih dalam di bagian kedua dan ketiga. Lebih lanjut lagi, Yudas adalah seorang, nah kalau rasul itu tugasnya adalah memberitakan Injil. Dan rasul ini juga salah satu syarat menjadi rasul adalah orang yang pernah ketemu Yesus secara fisik. Makanya Paulus mengakui dirinya sebagai rasul. Orang-orang di Galatia menolak dia, bahwa rasul itu adalah orang yang harus berjumpa dengan Yesus secara langsung. Tetapi Paulus membela dirinya bahwa saya bertemu dengan Yesus saat jalan ke Damsyik. Walaupun melalui secara roh, tapi dia mengakui dirinya, membela dirinya bahwa saya adalah rasul. Artinya diutus untuk memberitakan Injil. Nah, ada rasul Yudas, tapi ada ini Yudas ini juga, dia juga rasul. Jadi ada 2 rasul nama Yudas. Jadi kalau dua-dua ini beda-beda tipis. Ada satu Iskariot, satu Yudas lepas. Entah fahamnya apa tapi tidak ditulis. Yang berikut lagi, dia juga punya jabatan. Jabatannya adalah bendahara. Nah, bendahara itu identik dengan pegang uang. Pegang doi ini bisa juga karena mau makan, bisa juga tamak, bisa juga karena memang lemah matematika seperti saya, jadi sebenarnya uangnya pas tapi hitungnya yang salah, bisa juga masuk penjara. Karena memang itu banyak hal. Kemudian selain itu, Yudas juga dia mencela Matius waktu mencela Maria waktu kejadian Maria mau meminyaki kaki Yesus. Dan karena itu Yudas datang bilang begini, masakan itu minyak yang begitu mahal, begitu berharga, hanya kasih di kaki Yesus untuk meminyaki. Untuk apa? Lebih baik dijual untuk hasil daripada penjualan itu, kasih uangnya kepada orang-orang miskin. Itu pikiran dari Yudas. Tapi itu sekedar omong saja, bunyinya bagus, tapi otaknya kotor, rencananya jahat. Supaya kalau jual uangnya dia yang pegang, maka dia bisa dapat. Memang otak licik itu seperti itu. Tapi semoga di sini tidak ada licik ya. Di fotokopi diktat kuliah, atau beli, orang tua suruh beli gula katakan 18.000, kasih tahu bilang sekarang 25.000.
Nah, itu juga sifat-sifat Yudas yang kecil-kecilan, tapi itu sudah mulai ada. Kemudian tidak ada beli pakaian seragam di kampus, tetapi bilang sekarang sudah ada seragam ini jadi harus beli. Itu juga bagian dari Yudas-Yudas yang sementara ada. Jadi mau bilang korupsi itu bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu sudah ada korupsi. Dan korupsi tipis-tipis itu banyak. Isi pulsa, bila mau belajar online, baru 2 minggu isi lagi, padahal waktu itu isi 100 lebih. Belum selesai tapi isi terus, karena memang Yudas punya otak itu ada tipis-tipis di dalam, ngambil keuntungan. Nah, kemudian ayat yang ke-6, Yudas itu adalah pencuri atau suka menggelapkan uang, kas, bendahara. Jadi uang yang sekian banyak, tapi dengan cara kelicikan dia selalu tipu. Ya mungkin sekarang terjadi di kantor-kantor atau mungkin di mana-mana. Kadang-kadang lampu yang rusak 3 tulis 10. Lampunya harganya 56.000 tulis 96.000. Jadi uang sisanya untuk dia. Itu namanya sifat-sifat Yudas, menggelapkan uang yang ada di kas dengan cara-cara licik seperti itu. Nah, kita juga mungkin di rumah kita juga mungkin ada ibu-ibu yang baik, tapi ada ibu-ibu juga yang agak licik sedikit. Uang belum habis minta tambah suami, belum habis minta lagi suami, minta lagi dan minta lagi. Suami tanya bilang, kemarin baru 2 juta, kenapa sudah selesai? Tak usah tanya. Karena memang penipu itu kalau tanya pasti tersinggung. Tapi kalau orang jujur ditanya pasti dijawab. Oh iya Bapak, kemarin kita ada beli ini dan sisanya ini. Jadi karena kami mau butuh ini pasti kurang. Itu namanya orang jujur. Tapi kalau orang yang tidak jujur, katakan suruh regis. Regisnya katakan hanya 900. Tapi dia minta 1.500.000. Tanya kenapa kok baru regis 3 bulan lalu, sekarang regis tambah lagi. Bapak tidak kuliah tidak tahu. Kami yang kuliah kami yang tahu. Bapak tahu soal kalau orang banyak saya tidak kuliah lagi. Nah, itu namanya kelicikan Yudas yang seringkali ada pada kita. Suka menggelapkan atau suka mencari kesempatan untuk menutupi kelemahan dengan marah. Karena di saat kalau orang marah, siapa mau lawan? Sudahlah, daripada kita ribut, sudah aman saja. Oh iya, mau regis tambah berapa? Nanti Bapak pergi utang, tidak apa-apa. Karena apa? Daripada ribut, lebih baik mau saja. Tapi sebenarnya seperti ini sebenarnya hal yang tidak baik. Karena melalui cara-cara seperti ini akan pupuk dia lama-lama menjadi yang lebih jahat lagi. Karena sifat Yudas, roh Yudas kalau sudah masuk membuat kita sadar atau tidak sadar, lama-lama dari hal kecil, mulai dari rumah, di sekolah, di tempat kerja, akhirnya menjadi besar dan membuat kita kemudian nanti kita jatuh dengan cara demikian. Nah, ini bagian pertama sudah selesai cepat. Kemudian bagian yang kedua. Baca sama-sama 2, 3. Ya, Yudas Iskariot ini mengkhianati Yesus saat iblis masuk. Padahal Yudas ini pilihan Tuhan. Lalu banyak orang tanya, kenapa kok dia ini Yesus yang pilih dia jadi murid, tapi kenapa dia mengkhianati dia? Karena saat itu iblis datang menggoda dia. Berapa kali iblis goda Yudas? Sebanyak 2 kali. Yang pertama baca sama-sama 2, 3. Sebelum makan malam, Lukas 22 ayat 3, nanti baru kita baca. Itu Yudas Iskariot waktu itu dia mulai berupaya untuk mengkhianati Yesus. Itu setan mulai goda dia yang pertama kali. Dan waktu goda pertama kali dia sudah mulai mau untuk mengkhianati Yesus. Kemudian yang kedua, baca sama-sama. Waktu terima roti, waktu perjamuan malam, dia terima roti, dia terima habis. Atau kita baca saja Yohanes 13 ayat 27 baru 30. Bisa singgir satu orang baca atau ya bisa bantu baca dari situ. 27 dulu, kuat. Ya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan. Kita sampai di situ. Setelah dia terima roti perjamuan, Yudas kerasukan setan. Kerasukan itu artinya bahwa bukan marah, bukan jengkel. Kerasukan itu artinya ada sikap, ada tindakan emosional yang lebih daripada yang seharusnya.
Kalau manusia emosi masih ada batas, manusia marah ada batas. Tetapi kalau namanya kerasukan roh jahat, pernah ada pelihara orang gila? Halo, pernah ada pelihara orang gila? Bisa lempar rumah, bisa juga omong sendiri, bisa juga pukul orang, bisa juga dia palang oto di jalan. Dia rela mati karena menggila. Nah, kalau orang gila itu jahat, dia bisa bunuh siapa saja, bagi dia itu tidak masalah, tidak ada dosa. Nah, orang gila juga dia bisa ambil barang tajam, bisa lukai dirinya sendiri. Bahkan juga ada yang ambil pecahan kaca, dia bisa makan. Namanya orang gila, dirasuk setan. Jadi otak Yudas, hati Yudas sudah dirasuk oleh setan. Itulah yang membuat dia, pikiran dan hatinya sudah keluar daripada kebenaran. Walaupun dia murid Kristus, walaupun dia pilihan Kristus, tetapi karena akibat hatinya dibuka untuk iblis, maka iblis masuk dan rasuk dia. Dan kalau iblis sudah rasuk, kebenaran tidak ada di pikiran, kebenaran tidak ada di hati. Makanya kalau iblis, pernah ada pelihara iblis? Setan pernah ada pelihara? Belum. Iblis masuk itu tidak jauh-jauh. Contoh kayak di rumah ibu-ibu, setan kalau iblis masuk itu, dia mulai dari pagi, dia bangun pagi itu, dia mulai marah anak-anak, marah suami, pokoknya marah, masuk di ruang makan juga marah, tempat tidur juga marah. Ini anak dong belum sapu, belum pen, belum masak. Padahal dia hanya omong saja, tapi dia sendiri tidak kerja. Sudah seperti itu dia kutuk anak-anak lain, sudah kutuk model kelut, persis kelupung bapak turunan, hanya makan tidur jalan, datang makan tidur jalan. Rugi lihat dapet anak model seperti ini. Tahu siapa kok anak model begini? Ada yang bilang setan tua satu ini. Berarti dia mama setan muda, dia pun anak setan tua. Itu kerasukan roh jahat. Jadi setan kalau masuk itu orang kerasukan. Jadi kalau orang kerasukan itu omong sembarang. Jadi kata-katanya itu tidak membangun. Walaupun kita di gereja ada yang WL luar biasa, singer luar biasa, pemain tamborin hebat, pengkhotbah, tapi di rumah itu selalu beda dengan ada di tempat ibadah. Jadi kadang-kadang kita lihat orang di tempat ibadah, wih kalau dia WL, ini tembok untung dia pencampuran kuat kalau sampai rubuh. Tapi coba ke rumah 1 minggu emang tuh model begini juga ya. Ternyata dia WL suara keras, ternyata keras dari rumah juga. Kutuk orang, PM, semua binatang ada habis untuk dia puana. Binatang kambing na, babi na, keranya, padahal monyet ada di gua monyet, dia sebut ada datang di situ. Itu karena apa? Setan masuk merasuk kita, membuat kita memperkatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak benar pun kita keluarkan. Karena apa? Sementara mengalami kerasukan roh jahat, roh setan. Makanya kalau orang sudah kerasukan roh setan ya seperti Yudas. Setelah dia terima ayat yang ke-30, Nona baca lanjut. Yudas terima roti sampai makan, tapi dia langsung pergi, dia langsung lari. Dia sujengkel, dia suka kodok, dia sudah marah. Lalu dia lari. Memang orang tukang tersinggung, bukan dia hanya pengkhianat, tapi tukang tersinggung juga. Ada yang datang ibadah, latihan sudah datang latihan. Tapi kalau singer mau tampil, itu yang kadang-kadang orang bilang, sudah ikut latihan, tak usah. Tersinggung bangun pulang. Kadang-kadang roh Yudas itu ada pada kita. Tapi sebenarnya kalau kita punya hati Kristus, ditegur supaya jangan ikut menyanyi itu baik. Amin. Kenapa? Karena nanti WL itu kan orang latihan harus sudah tahu. Waktu WL suruh latihan itu lagu pertama begini, akhirnya nanti begini-begini, kemudian ke begini-begini. Itu orang sudah latihan. Nanti yang tidak latihan datang ini, dia datang masuk ikut. Kemudian lagunya sudah habis, nanti mau stop, dia solo sendiri maju. Nah itu yang salah. Jadi kalau tegur, nanti terima. Nah ada yang singer tersinggung, tapi tersinggung bodoh. Tapi puji Tuhan di sini luar biasa. Amin. Nah ada yang sudah tersinggung lagi, dia bikin kacau lagi. Itu roh Yudas itu. Jadi kalau ada doa harik, jadi doa harik sendiri dalam nama Yesus. Setan ini Yudas yang ada di hati, buat saya tersinggung mau pulang, harus hancurkan supaya saya tidak jadi perusak di ini kumpulan. Latihan itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak latihan, kita jadi racun. Saya melayani kadang panas hati karena apa? Kadang singer ini dia penopang tuh, singer kan penopang WL. Ini tidak. Orang singer ada WL ini ada menyanyi kemudian WL ada komentar. Nah yang singer ini dengar lagu kayak musik masuk, nah masuk. Dia
dia juga ikut diam. Kemudian ikut diam. Nah kalau sihir diam, jemaat pasti diam, itu otomatis itu. Kecuali jemaat yang feeling musiknya tajam, itu pasti dia masuk. Tapi kalau feelingnya tumpul ke saya, itu pasti dia akan tetap itu. Dia tetap diam sampai sihir menyanyi, dia akan menyanyi. Jadi latihan itu penting. Selain itu ada yang sihir bukan hanya sekedar ini, tapi sihir itu menyanyi jangan terlalu tutup mata. Nah, saya lihat ada yang sekali-kali lihat, lihat kata-kata, supaya apa? Supaya jangan salah, jangan sampai itu kami memuji kebesaran dia pun lidah bilang, itu salah. Karena kata-kata ini kalau salah ya kadang-kadang tidak cocok dengan musik, kelihatan. Jadi harus kemudian juga tidak boleh tutup mata supaya apa? Lihat itu WL, jangan sampai WL begini juga. Kita gas terus ayat 1 terus. Kalau WL ada begini-begini, makanya WL. Karena apa dia bilang ini kok menyanyi salah juga dia gas terus. Jadi menyanyi mah pas lagu habisnya buka mata kuliah WL, mau begini kok, begini kok, begini kok. Ini harus lihat ini sana. Ada yang gas baru gas, dan suara tidak cocok dengan musik. Ini bikin kacau semua. Jadi roh tersinggung itu buat orang kadang-kadang pulang dan pulang seduh, belum doa berkat dia sujana. Orang tanya, kenapa pulang? Anak ada menangis di rumah. Harus menangis, dia sengaja menangis, dia pulang dia bilang anak menangis. Karena roh Yudas masuk akhir tersinggung lebih cepat. Karena itu Bapak Ibu Saudara teman-teman yang dikasih diberkati Tuhan, saya juga alami itu. Kita khotbah KKR saat altar call. Kita sementara mau omong pelan, suruh musik pelan-pelan aja dia bum bang bum bang bum bang dan stop bum bang bum bang bum. Karena memang tidak sejalan, karena tidak ada latihan. Jadi memang harus saling mengerti, saling memahami satu yang lain supaya dia berjalan bagus. Nah, ini untuk Yudas saat dia menerima roti dia tidak makan, tetapi dia mau lari keluar. Kalau saat firman Allah disampaikan, diberikan kepada kita, entah itu pahit, entah itu manis, menyakiti, menegur, apapun keadaannya, tapi orang yang mau bertumbuh iman, dia terima dengan sukacita dan pulang menjadi pelaku firman. Karena apa? Hidup ini adalah milik Tuhan dan kita hidup karena perkataan firman Allah. Amin. Memang selain firman Allah, nasi juga betul, jagung itu juga penting, tapi itu untuk tubuh jasmani, tapi roh ini butuh firman Allah. Amin. Berikut lagi. Baca sama-sama 2-3. Yudas menuding mufakat rapat gelap. Karena memang dia sudah tersinggung, dia sudah sakit hati, dia sudah lari pulang, maka otaknya adalah mulai berunding, mufakat, mulai rapat gelap. Dia rapat dengan siapa? Matius 26 ayat 48 sampai 50. Kita baca. Bisa menolong kita. Nona lanjut. Dari pembaca di sore sudah. Ya. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan hal ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia yang tangkaplah dia. Ya. Sampai di situ dulu. Nah, Yudas ini setelah tersinggung dia pulang, dia ketemu imam besar, ahli Taurat, orang Farisi. Dia ketemu mereka supaya mereka rapat. Jadi rapat itu anggap saya rapat gelap. Itu artinya pertemuan-pertemuan gelap. Kalau sekarang nak ajak makan kok omong-omong gelap. Di tempat-tempat ini, karena kau tugas turun dia, karena kau mau cari jalan supaya kau tugas turun dia. Kalau di gereja-gereja ini biasa, tapi kalau di gereja-gereja kami itu kadang-kadang kalau pendeta tidak suka, dong rapat gelap majelis, akhirnya lama-lama belum waktu kasih pindah pendeta. Karena itu namanya rapat gelap. Karena tidak suka maka cari kesempatan untuk bersekongkol. Nah ini mereka bersekongkol. Siapa? Yudas. Yudas dengan imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang besar. Mereka rapat supaya mereka menjatuhkan Yesus, membunuh Yesus. Nah kenapa dia rapat dengan mereka? Dia tahu persis ahli Taurat, orang Farisi, imam besar selama ini tidak suka dengan Yesus karena banyak mujizat yang dia lakukan. Itu membuat mereka iri hati, sakit hati. Kenapa mereka tua-tua agama tapi tidak dihormati, tidak dihargai, melayani mereka tidak dihargai, tapi Yesus yang tampil menyembuhkan orang, buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa dengar, tapi mereka bertahun-tahun tidak bisa bikin apa-apa. Karena itu iri hati. Nah ini setan Yudas kalau iri hati itu dia tidak jauh-jauh dari kita. Di kampus juga banyak iri hati. Teman
tubuh mungkin pas-pas keriting ke saya, tapi otaknya pintar. Yang rambut lurus, yang cantik mulai iri hati. Dia kemarin ke kampung, mau tahu dia otak makan apa kok. Pintar model begitu, mulai iri hati. Tuh ada nyong yang ganteng, tapi salam orang saya pernah balas-balas. Akhirnya dia mulai iri hati. Oh itu pacaran dong bagus, satu ke yang pasangan ke 10 satu tinggi, lonjong, kurus, kerempeng, dia penona pendek, gendut, maju di depan belakang. Tahu kenapa kok itu nyong cuma mau dan dia? Cuma dia mau dan beta baik. Jadi itu karena itu roh iri hati, tidak terima dengan orang punya keberhasilan, orang punya kebaikan, orang punya hidup. Dia mau supaya seperti dia selalu. Nah itu namanya iri hati. Nah selain daripada dia bersekongkol, dia bilang begini, hasil persekongkolannya bilang begini, nanti kita pergi, siapa yang saya cium, itu dia. Dan memang ciuman itu juga akan membawa petaka. Karena tidak selamanya orang cium kita itu baik. Kalau orang cium kita di orang mati, pada cium sedih, turut berduka. Tapi kalau orang yang mati, kalau dia pemusuh, baik sudah mati, syukur kau disumati kalau sonde. Nah orang cium kotong itu banyak hal. Jadi ciuman-ciuman itu banyak arti. Cium kasih sayang, cium kebencian, cium Yudas. Cium Yudas itu yang begini, cium habis rencananya jalan. Akhirnya dia bilang, yang saya cium itu dia. Langsung tangkap dia dan langsung bawa dia. Itu hasil persekongkolan rapat gelap. Yang pertama adalah cium. Yang kedua itu, coba baca. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Iya, di situ dia pakai kata hai teman. Dia tidak panggil murid lagi, hai teman. Karena apa? Yesus tahu rencana Yudas untuk melaksanakan aksi dia. Makanya dia panggil dia teman. Tapi kalau di terjemahan lain bilang begini, Yudas, silakan tangkap saya dan bawa saya sesuai dengan apa yang kamu rencanakan. Atau terjemahan lain bilang begini, Yudas, apa dari hasil dari persekongkolanmu? Mau laksanakan apa yang mau dilaksanakan hari ini? Silahkan laksanakan sudah. Jadi Yesus itu mau menerima. Dia tahu apa yang sudah direncanakan, tapi dia mau menerima apa yang mau dilaksanakan oleh Yudas bagi dia. Kotong sonde. Kotong tahu ada teman hina kotong, dia bermuncul. Oh, bosong datang sudah ya? Ya beta sudah dengar, bosong ada omong-omong beta. Tapi bosong di depan ada kata-kata dan beta supaya beta son tahu. Kupikir beta son tahu. Beta mau begini, beta lihat bosong dari muka sampai sudah tahu jelas. Bosong pemuka sampai menafik ke Yudas Iskariot itu. Kita berupaya untuk menghadang orang untuk melaksanakan apa yang dia mau. Tapi biarkan orang melakukan apa yang dia mau, karena dia apa yang dia tabur nanti itu pun dia tuai. Dia tidak akan lepas. Dan memang orang kalau mengkhianati kita itu, mempermainkan kita, ya namanya mempermainkan kotong itu sakit. Yang anggung-anggung itu pasti pernah dipermainkan, makanya anggung bilang sampai 5 kali. Jadi memang tapi kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Kalau tidak sengaja seperti kemarin kami di rutan. Sebelum kami masuk ke rutan, saya pulang di rumah saya ketawa-ketawa sendiri karena pas sebelum kami masuk rutan, Pak Pendeta dengan teman-teman mau masuk pelayanan, saya bilang kita foto dulu. Jadi kami foto 5 orang. Jadi kami panggil, saya bilang, Om tolong foto kami. Lalu kami berdiri, kemudian senyum, saya jempol. Kemudian ayo ganti gaya, gini lagi, ganti gaya, buka masker Nona, saya suruh buka masker, senyum, saya senyum. Selesai dia bilang, tek, dia bilang, ini ada 5 kok 6 foto, nanti lihat mana yang bagus nanti pakai itu. Nona ada lihat, Pak Pono ini sudah ada foto ini. Saya bilang, tadi kita boleh senyum, kita angkat jempol, bikin begini, 1 foto juga tidak ada. Tapi sayangnya karena dia tidak sengaja, jadi tidak apa-apa. Hanya dikali disuruh kotong bilang, dari 6 foto itu ada 6, kok ada 7 itu nanti dia bye-bye kok ini. Dia bye-bye, Pak boleh sudah ada 1 juga. Akhirnya saya bilang, Pak Pendeta selfie supaya ada tanda sedih. Ayo kita selfie sama dua lembar. Kalau tidak sudah dapat apa-apa. Tapi begitu ya, itu tidak sengaja permainkan kita. Tapi kalau namanya kita dipermainkan, sakit. 2009
Saya pernah jadi wakil 3 salah satu kampus. Kemudian berjalannya waktu buka SMTK. Jadi untuk isi dia pemborang itu segala macam supaya itu sekolah itu bisa dapat dana segala macam. Maka orang ini disuruh beta isi semua, isi 2-3 buku besar begini, isi tapi di bawahnya tulis. Kalau isi di atas boleh pakai ballpoint, tapi di bawahnya kepala sekolah. Dia bilang saya yang kepala sekolah, calon kepala sekolah. Di bawah pakai pensil tulis nama, tapi kalau di atas ballpoint. Giliran saya isi semua berbulan-bulan selesai, dia ganti hapus saya punya nama, dia taruh dia punya nama. Setelah dia taruh dia punya nama, majukan lolos. Akhirnya berhasil. Ya, saya tunggu-tunggu, saya pikir saya kepala sekolah, tahu-tahu bukan saya kepala sekolah, orang lain. Oh, memang kita dikhianati itu memang sakit, manis-manis enak sedikit. Sakitnya, menusuk sampai tulang-tulang sum-sum dong, ini habis hampir-hampir mau kering semua. Kemudian tiba-tiba karena saya omong dengan yayasan, dia marah, kasih tahu yayasan, pecat saya. Berjalannya 2 tahun, sekolah tutup, dan itu sekolah, gedung, tanah, semua dijual. Karena permainkan hamba Tuhan, pasti Tuhan juga melihat setiap doa dan air mata. Karena itu hari ini kau tahu yang dipermainkan. Mungkin kawan kerja, mungkin kawan kuliah, atau dosen, piantar proposal, piantar skripsi, buang di lantai, suruh pulang. Jangan menangis. Kau pulang kau belajar tambah. Jangan pulang datang kau lempar di jalan. Atau jangan pulang doa kutuk itu dosen lain. Tuhan, ini dosen kalau bisa mati cepat daripada dia hidup, ini betul sengsara. Itu mal-mal begitu, itu tidak bagus. Kemudian dalam keadaan-keadaan seperti itu saya berdiam diri, ternyata 2 tahun kemudian saya tahu bahwa itu dijual. Dan sampai hari ini saya lihat ada kandang ayam di sebelah. Memang kita dipermainkan itu sakit, kita dipermainkan itu terluka. Tetapi kita jangan terlalu terpaku pada itu, karena hari ini kita dibawa untuk belajar keadaan itu. Tapi suatu saat kita akan lebih kuat, lebih paham, lebih mengerti, lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas. Tapi intinya kebenaran, tetap kebenaran kita pegang. Tuhan menjaga kita, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi kita. Dan orang yang melakukan kejahatan, suatu saat dia akan jatuh pada hal yang sama, karena kejahatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang dikasih diberkati Tuhan, jalani suatu pekerjaan tidak gampang. Pengkhianatan itu memang terlalu sakit, karena pengkhianatan tidak dari orang luar. Orang-orang yang di sekitar kita itu yang mengkhianati kita itu terlalu sakit, luka. Makanya kalau orang sudah luka batin, baru tiba-tiba jalan di Ramayana ketemu mantan pacar yang dia punya nyong baru, nyong dengan dia nona baru, itu pasti ada yang bilang, dia kasih tunjuk dia pun nona, model begitu. Coba dia cari ambil lebih dari beta baik, dia cari tambah juga lebih gelap dari beta. Aduh, dia cari tambah juga lebih pendek lah, baru gendut lah, kini sudah ada kelihatan sedikit. Itu karena apa? Sakit hati, trauma. Kalau kita dikhianati, kita dipermainkan. Jadi permainkan itu bukan hanya sekedar anak-anak muda, orang tua juga kadang-kadang kita dikhianati, dipermainkan dari berbagai macam cara, berbagai macam hal yang kita alami. Memang sakit, tapi justru sakit yang kita alami itu membuat kita supaya belajar lebih kuat secara iman, bahwa masalah di dunia sehebat sekuat apapun, bersama Tuhan semua Tuhan bisa selesaikan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Mas Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, cara Yesus Yudas berunding, bermufakat, dia rapat. Yang pertama cium, yang kedua hasil mufakat itu adalah uang. Berikut kita lihat, atau baca terus dulu itu ayat. Belum selesai sudah. Ya, ayat Amsal 27 ayat 6 ini boleh begini, ada yang mencium. Coba kita baca itu dulu. Amsal 27 ayat 6 dulu. Amsal 27 ayat 6. Ya. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Iya, seorang kawan memukul dengan maksud baik. Mungkin dia omong kasar, tapi tujuannya baik, tidak masalah. Dia omong mungkin kadang-kadang menyakiti, melukai, tapi memang maksudnya baik, tidak masalah, membangun.
Daripada orang yang bilang, aduh baik sekali, tidak apa-apa. Padahal di belakang ada sifat-sifat Yudas yang mengikuti. Itu membuat kita kadang-kadang tidak berdaya menghadapi hal seperti itu. Saya juga baru mengalami hal seperti itu. Dalam pergumulan Tuhan saya kasih tahu bahwa di kursi saya, kursi ketua sekolah, itu ada orang sudah duduk. Nah bagi saya mau duduk, mau dapat, mau apa tidak masalah. 1 bulan saya belum kejadian. Akhirnya berjalannya waktu digenapi. Akhirnya saya dapat SK tanpa dipanggil, tanpa ini, saya diberhentikan. Tanpa ada masalah apa sudah diberhentikan. Kemudian doa lagi, Tuhan tunjukkan bahwa nanti ada yang cium. Setelah cium itu nanti ada kasih SK. Betul juga. Kami selesai rapat, datang cium, foto, selesai foto, malam SK datang, diberhentikan. Bagi saya yang penting benar ya benar. Karena hanya gara-gara kita buka sekolah di lapas, itu bilang salah, itu tidak baik. Tidak masalah, kalau tidak benar, tugas kami melayani. Tugas kita melakukan kebenaran. Saya dengan keringat, jeri lelah, dengan uang sendiri ke sana, tapi bilang saya ambil untung. Tidak ada untung apa-apa di situ. Tapi bilang ambil untung, ya keringat saya tidak dihargai, tidak masalah. Lebih baik saya pegang kebenaran, jabatan saya hilang, daripada saya mau ikut dalam persekongkolan, tetapi ujung-ujungnya pada hal yang salah. Dan karena itu pertahankan kebenaran, karena kebenaran itu suatu saat akan kelihatan, akan muncul. Karena sudah 2 kali saya lihat itu betul. Akhirnya pertama satu sekolah tutup, satu sekolah hancur, karena memang saya pernah alami lewati hal-hal seperti itu. Dan karena itu kalau kita dikhianati, kita dipermainkan di sekolah, di kampus, di tempat kerja, terima dengan ucapan syukur, karena perjalanan iman setiap orang berbeda-beda, tapi akan menjadi satu kesaksian apabila kita hidup di dalam Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang yang sedang dan akan mengalami hal itu. Amin. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi hal seperti itu, karena hal-hal itu akan justru menguatkan iman kita, justru lebih kokoh dan lebih kita melenting lagi dalam melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Karena itu saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi diberkati Tuhan, kita baca Imam-imam kepala 23. Imam-imam kepala menyerahkan uang 30 keping perak. Matius 26 ayat 15. Imam-imam kepala. Lalu karena sudah sepakat harga, kemudian juga sudah cium, sudah ditangkap, maka uang 30 perak ini harus diserahkan. Kalau itu ini yang koin tertera apa namanya? Ini ada penama ini. Ini yang koin kecil, dia perak. Jadi kecil, kalau saya baca itu dia punya nilainya waktu itu memang sangat besar zaman itu. Tapi untuk saya zaman sekarang, saya baca-baca teolog-teolog bilang kalau harganya mungkin 250.000 harga Tuhan Yesus waktu untuk sekarang. Nah kalau 250.000 untuk jual Tuhan Yesus, saya pikir itu tidak masuk akal. Karena 250 mungkin beras juga masih bisa beli. Tapi kalau itu mau tukar dengan beras, tidak ada harganya. Tapi maksud daripada 30 keping perak ini, maksud ada satu undang-undang bahwa kalau penjahat itu wajib dihina dengan harga itu. Dan karena itu Yesus itu bukan penjahat, tapi hanya diberikan harga itu sebagai satu penghinaan. Tetapi keuntungannya bagi Yudas adalah mendapatkan uang itu. Karena apa? Dia tidak butuh uang yang sebanyak yang 30 perak ini, tapi yang diutamakan Yudas adalah satu, ketamakan dia, puaskan diri. Yang kedua adalah dia mau supaya secepat itu bisa sudah. Contoh, kita butuh, katakan kita butuh uang sekolah anak-anak, kita mau gadai sesuatu, mau berapa saja yang penting kebutuhan itu tercukupi. Yudas pun beginian, mau berapapun yang terpenting adalah kebutuhan dia adalah khianati Yesus. Itu terpenting bagi dia. Mau harganya mahal, mau murah, itu tidak menjadi urusan dia. Urusan dia adalah 30 perak. Dan ini contoh, ini gambar seperti ini. Ya, kalau 30 perak ini tidak terlalu mahal untuk hari ini, untuk kita bisa makan apa-apa, tidak bisa sampai sebulan. Tapi untuk satu kepuasan kedagingan, bagi dia itu pas. Nah, apa maksudnya bagi kita? Kita makan itu membuat kita tidak peduli siapa kita. Dan karena itu membuat kita mau melakukan apa saja. Mencuri. Anda mencuri. Curi itu bukan pencuri tetangga. Mungkin ada dulu begitu. Ada yang curi mama pun uang. Cuci mama pun pakaian, ada uang sisa-sisa itu dia labrak pi.
Mama dong cuci bapak dong pakaian, ada uang 100. Dong ame, bab tua tanya bilang gitu, tahu itu suci mur, coba lihat, kosong. Padahal uang ada di saku ini mah, untuk uang sudah ada di mulut kok. Beta ada di sini, dia ada sembunyi saya, tapi tidak ada. Itu yang namanya roh Yudas ini masuk. Berapapun tidak penting. Ada bilang, oh ini dia lu sembunyi uang beta dapat lihat. Ini siapa mau kasih lain? Kau minta soalnya kasih. Dia kau ambil dapat lihat sendiri, itu berkat. Itu bukan berkat, tapi tipis-tipis pencuri. Ada mulai pencuri, ada yang pencuri mama pu uang, ada uang kios juga dong ame, uang badagang juga dong ame. Jadi itu yang bangkrut itu karena memang anak-anak juga suka ame-ame uang, makanya uang itu jadi kurang dan seterusnya. Nah, untuk imam-imam kepala menyerahkan ini ada kesempatan untuk imam-imam kemudian ahli Taurat orang Farisi untuk tahu di mana Yesus ada. Karena Yudas ini setiap hari dengan Yesus, dia tahu di Taman Getsemani jam berapa dia berdoa, jam berapa dia di sana, Yudas tahu. Dan karena itu gampang khianati Yesus, gampang tangkap dia. Makanya mereka berani kasih itu uang, ikuti Yudas kemana dia pergi ikut. Dan mereka ikut sampai mereka menemukan Yesus, dan setelah cium mereka tangkap dan mereka bawa dia. Itu satu penggenapan apa dikatakan oleh Zakaria, dan akhirnya penggenapannya terjadi. Yaitu 30 perak dia harus dapat itu. Dan karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih diberkati Tuhan, kenapa dia harus dapat uang? Kita makan. Karena uang itu tidak dosa, tapi yang dosa itu adalah keinginan kita makan. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 coba kita baca. 1 Timotius 6 ayat 10. Ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta uang itu artinya bahwa dia berani melepaskan semua kesibukan, dia tidak mau makan, tidak mau minum sampai lambung fawe, sampai dia mau mati juga dia tetap kerja. Karena apa? Kejar uang. Kalau namanya orang kejar uang, dia tidak mau peduli orang tua sakit, dia tidak mau peduli ada saudara sakit, dia tidak mau kunjungi, yang terpenting adalah kejar uang. Dan karena hanya tamak dengan uang, banyak orang korupsi dan sampai masuk penjara karena apa? Tidak pernah puas dengan uang yang mereka dapatkan. Padahal sudah miliaran di bank sudah miliaran, tapi tidak pernah puas. Kita yang di bank hampir-hampir tidak ada saldo, tapi selalu puas. Karena memang apa? Ada Yesus di hati, amin. Kalau tidak ada Roh Kudus, selalu ada kesempatan untuk curi uang. Mau di kantor, mau di mana, selalu ada kesempatan. Lewat situ orang pun kios kosong atau daging babi di situ tinggal ambil jalan. Justru orang tamat bisa mencuri. Contohnya mencuri di mana nih? Di supermarket yang di bawah, sekarang di lapas. Kemudian ada kesaksian di lapas wanita, ada ibu yang dia punya kesaksian. Ya ini bendahara salah satu dinas ini. Saya tanya dia, makan uang betul? Ya makan. Selesai. Tidak minta ampun. Akhirnya sidangnya lancar, Tuhan perlancar, tidak terlalu rumit. Punya keinginan untuk makan uang? Iya, saya makan uang. Terus saya dapat bagi-bagi? Iya, bagi-bagi selesai. Kita doa minta ampun selesai. Kok dia cuma makan uang? Aku bilang apa? Setelah itu, dan ibu nanti baca di Yeremia 17 ayat 5. Dia buka Alkitab dan Pak Pono. Itu Yeremia di perjanjian lama, kau perjanjian baru. Saya bilang perjanjian lama, Mama. Saya bilang Roma 10 ayat 10. Itu masih di sebelah kau atau perjanjian baru? Oh, perjanjian baru. Walaupun dunia dia dapat jabatan, tapi sebenarnya jiwanya menuju kebinasaan. Tapi bersyukur dengan keadaan ketamakan dia, menuntun dia ada di lapas belajar firman dan mengenal Tuhan, dan akhirnya dia bisa mendapat kesempatan untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Amin. Karena itu apapun yang kita alami hari ini sebenarnya jalan-jalannya Tuhan untuk memperkenalkan kita dengan Kristus lebih jalan, lebih kuat, supaya kita tidak goyah dalam menghadapi masalah hidup. Bahkan juga ya ada yang bisa jual diri dengan keadaan corona seperti ini. Orang bisa jual diri karena apa? Untuk mendapatkan uang.
Ada salah satu di situ, dia kesaksian dia pun keadaan. Mulai dari SMA dia sudah jual diri, akhirnya sekarang dia punya banyak orang, dia bisa jual anak SMP, SMA, akhirnya dia sekarang ada di sana, di lapas. Tapi dia sadar bahwa itu jalan tidak baik. Dia bilang dia tidak pernah gereja. Akhirnya tidak mau kena gereja. Akhirnya hidupnya masih seperti itu. Tapi saya bilang di mata Tuhan, Rahab saja perempuan sundal, tapi Tuhan ampuni dia dan Tuhan pakai dia melalui iman dia, keturunan Yesus Kristus melalui Rahab. Perempuan Samaria melalui dia yang tidak berarti, tidak ada arti, tidak ada nilai bagi masyarakat karena moralnya rusak. Tapi melalui dia terima Yesus, dia mengakui dia punya dosa, terima Yesus. Keluarganya percaya Yesus. Kemudian satu Samaria bertobat kenal Yesus karena perempuan yang tidak baik, tapi hatinya diberikan untuk Tuhan. Maka Tuhan rubah dia dan Tuhan rubah satu bangsa. Karena apa? Perempuan ini. Amin. Jalan-jalan hidup kita selalu berbeda, tapi Tuhan tuntut kita tujuannya adalah mendapatkan kehidupan kekal. Itu tujuan intinya adalah mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yang memperoleh kelepasan, keselamatan kekal. Kalau Yudas hari ini dia mengkhianati Yesus, tapi jalan hidupnya seperti ini, seperti melukai, menyakiti. Tujuannya adalah kita mau belajar bagaimana mengampuni orang yang menyakiti kita. Itu intinya di situ. Kalau orang yang pernah melukai kita, lalu kita simpan dendam, sakit hati, dan tidak pernah mau bertemu dengan dia, maka Nabi Yesaya bilang, lihat di pemuka juga susukkan. Ya, kadang-kadang kalau sakit hati terluka, kawan kerja dengar dia suara seperti semua ketemu. Mantan pacar kalau dengar dia suara, besok bangun jalan, biar pesta ramai juga sampai mau ikut pesta lain. Lihat itu tujuan pemuka dia beta ke kolor, beta ke mau ke mana, kok ame batu, kok lempar ame John, baru puas. Tujuan pemuka ini muka munafik putar balik Yudas Iskariot. Karena kita tidak terima kalau lihat orang yang pernah menyakiti kita. Yesus dia tidak pernah balas apapun kepada Yudas. Sekalipun dia dikhianati, muridnya sendiri kemana-mana selalu bersama, menikmati mujizat dan banyak pelayanan mereka bersama. Tapi Yesus tidak pernah balas apa yang dilakukan oleh Yudas. Hari ini kalau kita dilukai, jangan berbalas. Karena ketika kita balas, pertama kita kalah. Ketika kita balas, kita sudah melanggar firman. Ketika kita balas, tidak ada tempat bagi Tuhan untuk membalas. Tapi di saat kita dilukai, berdiam diri dan kita berdoa, ada saatnya kita mungkin emosi, marah, tapi kuasai diri kita dan firman Allah. Karena di saat itulah kekuatan kita. Kita bisa melepaskan pengampunan, bisa menerima orang lain seperti Tuhan menerima kita apa adanya, tanpa embel-embel apapun. Bukan karena kita punya uang, bukan karena jabatan, bukan karena kita pelayan Tuhan, tapi apapun yang ada pada kita, kita lepaskan pengampunan. Matius 6 ayat 14-15 berkata, jika kamu mengampuni dosa orang, Bapamu di surga akan mengampuni. Tapi kalau kamu tidak mengampuni dosa orang lain, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni dosamu. Jadi hari ini kita simpan dosa siapa? Mantan waktu SD atau mantan waktu SMP, mantan waktu SMA, mantan kuliah, lepaskan pengampunan. Makanya ada yang jomblo tua itu, sonda pada apa itu, karena memang dia masih simpan sakit hati. Tapi jomblo tua jangan kurang hati, karena semakin tua semakin matang. Semakin tua matang rohani, matang mental. Tapi kelewatan matang juga nanti juga kadaluarsa. Jadi berdoa supaya tepat, jangan sampai lewat. Puji Tuhan, di sini baik-baik semua. Amin. Berikut, setelah itu cari waktu yang tepat. Karena hasil persengkolan sudah dapat, mereka pikir-pikir cari waktu yang tepat supaya apa? Orang banyak jangan tahu, jangan terjadi keributan, jangan terjadi masalah. Karena nanti satu datang tangkap, satu datang rui, satu datang pegang, satu pegang batu, satu pegang pisau, habis. Nah ini belum banyak orang. Saya Imam Malkus langsung cabut ini pedang, cek, selesai. Ini baru satu orang lihat, apa banyak orang. Makanya rapat gelap itu, persekongkolan itu, mereka letakkan rancangan-rancangan yang kuat, baru mereka eksekusi. Dan kalau kita dieksekusi dengan pengkhianatan, memang sudah ada rapat-rapat yang mereka sudah rancangkan, baru mereka ini. Mungkin sekarang mungkin lewat virtual, jadi tinggal buat link kok, rapat lewat ini HP kok, eksekusi cepat. Karena memang rapat ketemu kadang-kadang susah. Nah rapat-rapat begini, rapat ini kadang-kadang bukan hanya rapat kantor yang resmi, dinas ini, dinas itu, gereja. Di gereja juga ada juga rapat gelap. Kadang-kadang gereja itu udah lihat, pendeta pun mobil bagus, pendeta pun motor bagus, itu rapat gelap. Itu kadang-kadang lihat, pendeta ini
Kita penghasilan belum, anak sudah 8. Sebentar mentua suami, sebentar melahirkan ke-9. Nah ini kadang-kadang ini bukan doakan, tetapi saya rapat gelap untuk omong aneh-aneh. Ini hal yang tidak baik, hal yang tidak membangun, hal yang tidak benar. Karena itu kita tidak biarkan diri kita dengan hal seperti itu. Sekarang yang berikut lagi, terakhir sudah. Yang ketiga baca sama-sama. Yudas Iskariot menyesal. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Nona baca untuk kita. Matius 27 ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Baik, kita perlu belajar dari Yudas. Pertama, dia menyesal. Kata penyesalan itu artinya mengakui atau sadar, mengakui kesalahan. Sadar bahwa apa tindakan yang dia buat itu adalah tidak benar. Dan karena itu penyesalan dia itu bukan hanya di mulut. Nah kadang-kadang kita menyesal hanya di mulut. Wih tadi betul firman Tuhan, betul bet ini pernah curi mantua pun uang Tuhan ampuni saya. Itu hanya minta ampun di mulut, tetapi tanpa tindakan. Dia pulang dia beli uang di kios, dia ambil lagi. Karena hanya menyesal, tapi tidak punya tindakan. Yudas sekalipun dia mengkhianati Yesus, tapi ada hal yang kita perlu pelajari. Menyesal, menyadari keadaan berdosa dia, menyesali perbuatan dia yang salah. Lalu hal yang dia lakukan adalah, tadi dibaca bilang setelah dia menyesal, lalu ia mengembalikan. Hal yang pertama tindakannya adalah, baca sama-sama 2-3, kembalikan uang 30 perak kepada imam-imam. Dia bilang ini terima kembali bosku uang. Saya tidak terima lagi. Karena ketika saya lihat Yesus dikhianati, ketika Yesus dibawa, dia rasa bersalah, rasa takut bahwa Yesus pasti akan dibunuh. Itu perasaan bersalah. Kalau kita maki, lalu kita merasa bersalah, kita minta ampun, itu tandanya ada Roh Kudus di hati. Amin. Orang tidak gereja sampai 2 minggu, dia rasa berdosa, itu dia tahu ada Roh Kudus di hati. Amin. Ada yang tolak untuk melayani di depan altar. Setelah itu dia sadar, dia bilang karena alasan, karena malu atau takut, atau mungkin karena tidak ada pakaian bagus. Karena orang tampil di depan mau pakaian bagus, lalu tidak ada di alasan, bilang karena kuliahnya, ada arisan keluarganya, ada arisan kawan SMA, tidak mau datang. Padahal itu hanya alasan. Tetapi setelah dia sadar bahwa pakaian bukan segalanya, penampilan luar bukan segalanya, dia datang dan dia mau melayani Tuhan. Itu tandanya bahwa menyesali keadaan yang salah, tindakannya adalah datang untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Yudas, dia mengembalikan uang 30 perak kepada imam-imam, dan imam-imam tidak mau. Dia bilang itu bukan urusan kami. Tugas kami adalah memberi uang 30 perak, mau terima tidak terima, sekarang kami bawa Yesus. Stres dia, Yudas. Dan memang penyesalan itu selalu datang terlambat. Yang berikut, baca sama-sama 2-3. Yudas merasa berdosa. Karena apa? Setan yang masuk dan kuasai dia, menutupi pikiran sehat, menutupi hati nurani, membuat dia gelap. Melihat raja, melihat Yesus, guru yang selama pimpin dia bersama dia untuk melayani, tapi dia sendiri tidak melihat itu. Lalu dia hanya lihat 30 perak yang tidak ada harganya untuk menjual Yesus. Merasa berdosa. Mungkin kita juga ada ibu-ibu yang pukul habis anak, merasa berdosa. Ada guru-guru yang pukul habis anak, merasa berdosa. Saya juga pernah mengajar SD, merasa berdosa. Karena SD, kalau mengajar SD, SMP pernah di kampung, bagus. Kita marah diam. SD di kota, diam kamu. Pak, ini guru agama kok marah-marah ini. Keluar dengan kawan, ke mana? Disebut kawan. Kemudian di kelas, saya bilang, kamu diam. Pak, kok dia juga ribut itu? Kamu juga diam. Kok dia yang suruh, dia yang korek peta. Ngajar SD itu tidak gampang. Kemudian, saya bilang, sekarang ambil bosan buku itu, 5 buku taruh di mulut. Gigit itu buku, supaya mulut jangan terbuka. Terus gigit ini buku begini. Sudah gigit buku, tapi dia masih tuding dia punya kawan. Nah coba dia selesai Pak, ini dia gigit buku, tuding dia punya kawan. Jadi aneh-aneh. Tapi itu, jadi kita membuat kita kadang-kadang marah.
Tapi setelah saya pulang saya menyesal. Sian ini kita pu anak juga nanti pi orang lain yang mengajar. Pasti dong bikin seperti itu, kotor juga dengar juga, kasihan juga. Tapi baik, sekarang puji Tuhan kita bersyukur corona berjalan. Akhirnya orang tua yang selama ini marah-marah guru, anak tidak naik kelas pi marah guru. Kemudian nilai merah marah guru, sekarang ajar sendiri di rumah puas toh. Karena mengajar sendiri kan sekarang ini ibu-ibu banyak yang darah tinggi naik gitu. Bukan karena makan terlalu banyak daging, tapi karena mengajar anak itu darah naik. Maka saya kasih naik saya TikTok gitu. Enak guru-guru sekarang enak sekali. Enak dalam arti tidak marah-marah murid di kelas. Tapi orang tua yang marah sendiri supaya tahu dia pun anak dia pun sifat tingkah laku karakter bamaki bamarah. Baca ini sudah. Sebentar dulu. Tulis ini. Mama tulis sudah. Jadi soal dari guru, mama yang jawab. Mama jawab, nanti anak yang naik kelas. Mama pintar. Saya memang corona juga bagus juga supaya mama pintar. Yang berikut, 2-3 baca sama-sama. Lemparkan uang ke dalam bait suci. Ini stres, ini pikir ini uang coba itu hari kasih di gereja, Pak. Sekarang baru datang buang di bait suci untuk apa? Penyesalan itu selalu datang, tapi masih ada kesempatan buat dia. Menyesal sekali. Makanya orang ada banyak uang itu saudara kasih gereja itu. Ini lo pilih baju habis. Kenapa kau coba tadi ambil yang sebelah, Pak? Kenapa kau dia besar begini? Mau pitukar maramayana tahu baik, bisa kosong deh. Karena apa? Baju sudah ada, berkat banyak tapi tidak pernah kasih ke gereja, tapi dia kasih di Lipo, dikasih di Ramayana, lancar tiap hari. Baju ganti-ganti. Tapi mau kasih orang kikir minta ampun. Nanti serobek, nanti orang mau kumpul bawa ke hati piatu, kemudian bawa pijanda dulu baru dikasih dia punya. Nah ini mama siwa kita kayak masih mau pakai. Tapi kalau robek, nah ini dikasih yang ini sudah. Ini model berkikir pelit, model begini ini. Ini nanti dia pilih baju salah terus. Ukuran nanti beda terus. Nanti dia supaya yang ngepres, data bukan ngepres lah, ngepas jadi bisa pakai lah. Lempar uang ke bait suci. Kemudian berikut, baca sama-sama 2-3. Gantung diri. Jadi akhirnya dia harus gantung diri karena apa? Penyesalan yang mendalam. Dia sadar bahwa memang Yudas ini dia bukan dari orang Galilea, dia salah satu murid yang bukan dari Galilea. Dia dari kota Kireot ini dia dipanggil untuk menjadi murid. Tapi dari Galilea begitu banyak. Dia mungkin sadar diri bahwa saya ini sebenarnya kepercayaan yang luar biasa. Petrus, Yohanes, semua orang nelayan dari Galilea. Saya ini dari kota ini salah satu pilihan berarti paling terbaik dari yang baik. Tapi kenapa justru pilihan itu dia khianati Tuhan Yesus? Dari situ dia sadar. Dia harus gantung diri. Itu gantung diri itu artinya bukan emosi tapi pelampiasan penyesalan diri atas kejahatan, kesalahan, perbuatan yang dia lakukan tidak berkenan. Itu yang membuat dia melakukan bunuh diri. Tapi kita bunuh diri sekarang ada yang hanya gara-gara putus cinta dan lari di liba langsung lompat gaya batu, tek selesai. Nah, ada yang ambil tali taruh di leher, ikat di kayu, mau lompat turun, aduh Tuhan nih, kuliah belum habis, akhirnya lepas. Ada yang ibu-ibu pegang pisau, biar mati sudah, biar mati lebih bagus. Pas mau tikam begini, ini anak, ada kalau sebenarnya ada mama sudah jalan ini. Mau untung ada, kalau tidak mama supi. Mau pegang pisau mau taruh mana menangis jadi ingat anak. Dan kalau waktu anak biar kau dikawin ulang sudah, model ke dia tampar beta lihat kunang-kunang begini, siapa mau dan dia model begitu. Yudas bunuh diri, gantung diri. Kemudian kita baca kisah para rasul pasal 1 ayat 18 terakhir. Ini Singer semua ada di depan. Cara apa dia bunuh diri? Nona baca itu. Musik ada di depan, firman terakhir. Kisah para rasul 1 ayat 18. Ya, silakan. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah jabatannya, upah jabatan bendahara, hasil penggelapan. Lalu ia jatuh terkelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Begitu sadisnya Yudas.
bunuh diri dengan cara yang kejam, sadis, karena memang penyesalan dia. Urusan dia masuk surga atau tidak pun itu urusan Tuhan. Tapi dari situ kita belajar bagaimana kita bisa menyesali keadaan hidup kita dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.